Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat dan baik semua karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dialah yang tidak pernah melupakan setiap kita semua. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan pesan minggu ini yaitu tetap bergerak maju. Tetap bergerak maju. Terambil di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pesan bagi kita yaitu Tuhan masih melihat tidak sedikit orang percaya yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Hanya puas sebagai orang percaya namun tidak tahu kemana ia harus pergi, kemana apa yang dia harus lakukan. Tuhan memilih kita untuk suatu maksud yang indah dan luar biasa, yaitu menjadi perwakilan sorga di bumi dan atau duta kerajaan. Menjadi mempelai Kristus. Nah, ternyata ini dibutuhkan orang-orang percaya yang terus bergerak maju. Nah, Tuhan katakan tetap bergerak maju. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah yang kita sembah, karena Allah yang kita puja, Dia adalah Allah yang terus melakukan kegerakan. Artinya bukan Allah yang diam. Nah, jangan sampai kita ketinggalan atau kita kehilangan arah atau kita kehilangan tujuan atau kita kehilangan kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena kita kan tertinggal jauh ke belakang. Nah, kalau kita buka dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan persiapkan setiap kita Bapak Ibu. Berarti ada tujuan, ada maksud Tuhan dalam setiap hidup orang percaya. Nah, artinya orang percaya, anak-anak Tuhan itu tidak lepas dari kegerakan Tuhan. Tetap bergerak maju. Nah, berarti kan di sini kata tetap berarti ada saat-saat di saat kita sadari atau kita tidak sadari kita sedang diam. Nah, mungkin beberapa hal yang sedang kita hadapi. Mungkin tantangan hidup, pergumulan hidup dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, tetapi gini Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan untuk kita diam, kita tidak mau melakukan apa-apa, kita tidak mau bergerak ke arah yang Tuhan mau, maka kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Akan banyak kehilangan. Mungkin kita tidak sadari itu. Tetapi kita harus pahami, kita harus mengerti, saya harus mengerti. Ternyata ketika kita tidak bergerak, kita akan mengalami kekalahan. Kita akan mengalami kemunduran rohani. Ketika kita tidak bergerak maju. Mungkin kita berkata, saya nggak kehilangan kok. Saya nggak kehilangan apa-apa. Ini yang menjadi perenungan saya Bapak Ibu tadi pagi. Ternyata kita akan kehilangan banyak hal ketika kita tidak mau bergerak. Ketika kita diam. Kita akan kehilangan waktu. Kita akan mengalami keterlambatan penggenapan janji Tuhan. Atau bahkan kita tidak mengalami apa-apa. Padahal Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita puja itu Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa, yang seharusnya anak-anaknya pun
mengalami kedahsyatan Tuhan. Tetapi karena kita tidak bergerak, kita tidak mengalami apa-apa. Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tujuan. Kemarin Saudara Marbun sudah sampaikan. Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tuhan ciptakan kita dengan panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, tetap bergerak maju. Ini peringatan bagi kita Bapak Ibu. Ini peringatan bagi saya yang mungkin hari-hari ini kita mungkin terdiam. Mungkin si kita berkata gini, kita bergerak Pak, kita bergerak Bu. Tapi pertanyaannya gini, apakah kegerakan yang kita lakukan itu ke arah yang Tuhan mau atau tidak? Atau Tuhan melihat gini, engkau tidak bergerak, engkau diam, engkau stagnan. Tapi kita mengatakan saya bergerak. Pertanyaan dan perenungan dalam setiap kita termasuk saya. Apakah kegerakan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah kegerakan kita ke arah yang Tuhan mau atau tidak? Nah, ketika Tuhan katakan Bapak Ibu, kita bersyukur. Tuhan katakan pesan minggu ini tetap bergerak maju. Mungkin kita berkata, ini sudah berakhir. Tuhan sepertinya ini tidak mungkin. Tuhan sepertinya ini mustahil. Ini udah mentok. Ngapain lagi? Aku nggak tahu aku harus kemana lagi. Jangan pernah berkata gini Bapak Ibu. Jangan pernah berkata titik bila Tuhan masih berkata koma. Artinya masih ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan punya berbagai cara Bapak Ibu. Tuhan banyak cara. Dia akan melakukan hal yang hebat. Dia akan melakukan hal yang luar biasa. Sekalipun gini kita menemui banyak hal yang sukar ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita menjalani kehidupan ini ada hal-hal yang mungkin ketika berjalan ada hal yang terjadi dalam hidup kita yang tanpa kita sadari. Tetapi gini Tuhan katakan banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak cara. Ketika Tuhan katakan tetap bergerak maju artinya jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Tuhan terus mau berperkara dengan hidup kita. Karena dia tahu Bapak Ibu. Dia tahu kok. Dia tahu apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Dia paham. Dia mengerti. Kita hanya perlu apa Bapak Ibu? Kita hanya perlu taat. Kita hanya perlu mengikuti kehendaknya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di dalam Filipi 3 pasal 3. Di sini ada 2 keinginan Paulus. Ada 2 keinginan Paulus. Yang pertama di ayat 12 sampai ke 13. Keinginan Paulus yang pertama yaitu untuk dirinya sendiri. Ayat 12 dan 13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ia tahu, ia paham bahwa gini, dirinya belum sempurna. Tetapi apa yang dilakukan Paulus, dia ingin terus maju. Itu di ayat yang 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus ingin maju dalam hal apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ayat yang ke-10. Paulus ingin maju dalam hal apa? Ternyata pengenalan akan Kristus. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu yang pertama.
keinginan Paulus untuk dirinya sendiri. Dia ingin apa? Maju. Maju dalam pengenalan akan Kristus. Yang kedua, yang Paulus inginkan yaitu untuk jemaat Filipi. Ayat 15-16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, di dalam ayat yang ke-15 ini Paulus mengajak orang Filipi. Paulus mengajak orang Filipi untuk bersikap sama dengan dia, yaitu apa? Harus maju, harus punya keinginan maju. Ada dua keinginan untuk dirinya sendiri, ingin maju apa? Pengenalan akan Kristus. Yang kedua, Paulus mengajak orang Filipi untuk maju bersama dengan dia. Nah, saya menangkap ini Bapak Ibu, bagi saya pribadi kenapa Tuhan berpesan tetap bergerak maju. Nah, saya yang dapatkan yang pertama gini, karena Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tujuan, dengan sebuah maksud, dan di dalam tujuan itu ada kerinduan, detak jantung Tuhan untuk setiap kita. Nah, artinya apa? Tuhan mau terus berbicara dalam hidup kita. Tuhan mau terus berkomunikasi dalam hidup kita. Tuhan mau terus berintim-intiman dengan kita. Dengan saya, dengan Bapak Ibu. Sampai semua pesan, sampai tujuan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Itu yang saya dapat Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Tuhan mau melalui kehidupan kita terus tetap bergerak maju. Itu menjadi apa? Menjadi dampak Bapak Ibu. Menjadi berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dua hal yang saya dapatkan itu Bapak Ibu. Tuhan berpesan, tetap bergerak maju. Nah, sekarang hal apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bergerak maju? Kan ternyata ada hal yang harus kita lakukan. Nah, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu yang saya garis bawahi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, hal yang harus kita lakukan untuk kita tetap bergerak maju, yaitu keberanian untuk melangkah. Keberanian untuk melangkah. Nah, di sana dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri. Nah, kata mengarahkan diri itu bahasa aslinya epekteinomai. Artinya apa? Artinya menjangkau untuk mencapai sesuatu. Menjangkau untuk mencapai sesuatu. Atau merentangkan, mengulurkan tubuh. Nah, jadi dalam perlombaan Bapak Ibu, dalam perlombaan atletik, kata ini itu merujuk kepada usaha pelari untuk apa? Untuk mendorong tubuh mereka ke depan saat sebelum sampai garis akhir. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yaitu melihat ke depan. Memandang jauh ke depan dan melakukan apapun, tanda kutip. Apapun. Nah, di sini kata apapun itu tetap selaras dengan Tuhan. Artinya tidak semaunya kita. Tapi kita melakukan apapun itu tetap selaras dengan apa yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk sampai tujuan. Nah, di sini artinya ada ekstra Bapak Ibu. Ada ekstra tenaga. Ada usaha yang harus kita lakukan. Ada waktu yang harus kita korbankan. Ada pengorbanan. Ada keteguhan hati.
Ada semangat yang kuat yang harus kita punya itu Bapak Ibu. Untuk kita apa? Tetap mengarahkan pandangan kita ke depan. Karena banyak hal Bapak Ibu dalam dunia ini yang berusaha untuk apa? Menggagalkan fokus kita. Ini yang dikatakan Bapak Ibu, poin yang ini. Berani untuk melangkah. Berani untuk melangkah. Nah seringkali gini, kita kan seringkali yang dihadapi orang percaya untuk kita melangkah tetap berani untuk melangkah. Kadang-kadang gini, kita mengalami satu ketakutan. Kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk bergerak. Untuk kita maju. Nah itu kadang-kadang yang harus kita patahkan Bapak Ibu. Kadang-kadang intimidasi iblis. Udahlah ngapain. Itu yang harus kita patahkan. Itu yang harus kita hancurkan segala intimidasi perkataan-perkataan yang melemahkan setiap kita. Untuk apa? Untuk kita tetap bergerak maju. Nah kalau kita lihat dalam Kejadian 12 ayat yang 1 Bapak Ibu. Ini tentang Abraham ya. Kejadian 12 ayat yang 1, Abraham dipanggil Allah. Di sana dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah ketika Abraham pergi untuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Tuhan kan tidak pernah kasih tahu selama perjalanan dia akan hadapi apa. Negerinya seperti apa. Tuhan gak kasih tahu. Tapi kita lihat di sini Abraham punya keberanian. Tetapi keberanian di sini bukan asal keberanian. Di sini Abraham mempunyai keberanian yaitu mempunyai iman. Dia punya iman yang kuat. Lalu dia apa? Dia memiliki perkataan Tuhan yang dia pegang. Tidak perlu takut untuk tetap bergerak maju Bapak Ibu. Termasuk saya. Kenapa? Kenapa kita tidak perlu takut untuk tetap bergerak maju? Karena kita punya firman Tuhan. Karena kita punya perkataan Tuhan. Karena kita punya janji Tuhan. Dan itu yang harus kita pegang. Dan itu yang harus kita pegang dalam setiap kita Bapak Ibu. Sehingga gini, kita punya langkah tetap untuk kita berani untuk bergerak maju. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kapan kita bergerak maju? Sampai kepada tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini termasuk saya juga, ketika kita melangkah untuk tetap bergerak maju, kita tetap butuh pertolongan Tuhan. Yang saya katakan tadi, Tuhan rindu kepada umatnya untuk Tuhan berkomunikasi, berintim-intiman dengan kita. Untuk Tuhan sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dalam setiap kita. Sampai itu tergenapi dalam setiap hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.